Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Neng Rosa dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis kajian IPA yang berkaitan dengan topik materi IPA yang ada di dalam kurikulum Merdeka di kelas 3 dan di kelas 4. Nah, dalam video ini ada beberapa hal yang akan saya bahas, yaitu mengenai topik materi, cara mengajarkan, media yang digunakan, dan yang terakhir yaitu evaluasi dalam pembelajaran. Nah, langsung saja untuk topik materi yang pertama, yaitu yang ada di kelas 3 pada bab 4 dengan tema berkenalan dengan energi. Pada topik ini ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu mengenai bentuk dan sumber energi, macam-macam energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan cara menghemat energi. Adapun tujuan pembelajaran dalam materi kali ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi bentuk dan sumber energi di sekitarnya. Yang kedua yaitu melakukan penyelidikan mengenai macam-macam energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu melakukan pengamatan mengenai cara menghemat salah satu energi. Nah, dalam pembahasan topik materi kali ini ada beberapa media yang bisa digunakan, yaitu yang pertama, benda-benda yang ada di sekitar sekolah. Yang kedua, kartu sumber energi dan kartu bentuk energi. Yang ketiga yaitu LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Untuk mengajarkan materi ini, guru bisa membentuk kelompok yang terdiri dari 3-4 orang siswa. Kemudian setelah terbentuk kelompok, guru memerintahkan murid untuk bermain menjadi detektif energi dengan memanfaatkan media atau benda yang ada di sekitar sekolah. Misalnya guru memberikan contoh, yaitu lampu. Guru bertanya kepada murid, jika lampu dinyalakan, apakah yang akan terjadi? Ayo, jika lampu dinyalakan, lampu akan menghasilkan. Bertanyalah kepada murid, meminta murid untuk berpikir dan mengamati apa ya yang dihasilkan oleh lampu, hingga ada murid yang berkata, cahaya. Nah, kemudian guru menjelaskan bahwa lampu mampu menghasilkan cahaya, dan itulah yang disebut dengan energi. Nah, jika murid semua sudah paham, maka kembali lagi kepada tugas yang tadi, yaitu menjadi detektif energi. Guru memberikan waktu kepada murid untuk keliling di sekitar sekolah untuk mencari benda-benda yang mampu menghasilkan energi. Dengan kata kunci yaitu, carilah sesuatu yang bergerak, menghasilkan panas, menghasilkan cahaya, bunyi, dan listrik. Jika waktunya sudah habis, guru memerintahkan murid untuk kembali ke dalam kelas dan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, guru kemudian memerintahkan murid untuk menuangkan hasil temuannya ke dalam tabel seperti contoh yang diberikan guru di papan tulis. Kemudian, hasil dari temuan setiap kelompok dipresentasikan di depan kelas. Kelompok yang lainnya memperhatikan dan menulis hasil temuan yang tidak ditemukan oleh kelompoknya. Untuk pembelajaran selanjutnya, agar siswa mengetahui sumber-sumber energi, maka guru bisa bermain menggunakan kartu sumber energi dan kartu bentuk energi. Guru membagikan kartu sumber energi dan kartu bentuk energi kepada setiap kelompok dengan sama banyak. Kemudian guru meminta murid untuk mencocokkan antara kartu sumber energi dan kartu bentuk energi yang dihasilkan dari sumber energi tersebut. Jika benar, maka guru akan memberikan 1 poin kepada kelompok tersebut. Lakukanlah permainan hingga selesai. Maka pembelajaran dengan metode ini akan sangat menyenangkan karena mampu melatih murid untuk berpikir kritis dan melatih kekompakan antar setiap kelompok.
Dalam melakukan penyelidikan mengenai macam-macam energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, guru bisa memerintahkan setiap murid untuk melakukan wawancara kepada 5 orang atau lebih yang ada di sekitar rumahnya, untuk menanyakan kepada mereka energi apa saja yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, hasilnya dituangkan ke dalam lembar kerja peserta didik yang sudah dibagikan oleh guru. Dan hasilnya nanti akan dipresentasikan di kelas. Setelah presentasi, kemudian guru memerintahkan murid untuk kembali berkumpul bersama kelompoknya untuk menganalisis dan memperkirakan energi apa saja yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika sudah menentukan energi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian guru memerintahkan murid untuk menganalisis bagaimana cara yang bisa digunakan untuk menghemat energi tersebut agar tidak cepat habis. Kemudian, hasil dari diskusi tersebut dipresentasikan di depan kelas. Evaluasi pembelajaran pada materi ini bisa dilakukan dengan tes tulis. Contohnya yaitu, di dalam kertasnya, guru menyiapkan beberapa gambar seperti orang sedang memasak, orang sedang berkendara motor, sedang menonton TV, dan yang lainnya. Kemudian, meminta murid untuk mengamati gambar-gambar tersebut dan meminta murid untuk menuliskan bentuk energi yang digunakan dalam aktivitas tersebut. Bisa juga berbentuk soal esai, misalnya, jika di daerahmu terjadi pemadaman listrik, benda apa saja yang tidak dapat berfungsi? Nah, kita lanjut ya pembahasannya. Untuk materi selanjutnya yaitu materi yang ada di kelas 4, yaitu pada bab 3 dengan tema Gaya di sekitar kita. Pada materi ini ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu ragam gaya dan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran pada bab ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari, dan yang kedua yaitu manfaat gaya tersebut untuk membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Media yang bisa digunakan dalam pembelajaran pada bab ini yaitu yang pertama, benda-benda yang ada di sekitar, yang kedua yaitu magnet, dan yang terakhir yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD. Untuk mengajarkan topik ini, guru bisa mengajak murid untuk melakukan percobaan-percobaan sederhana yang berkaitan dengan gaya. Seperti contohnya, mendorong atau menarik meja. Ajaklah murid untuk mendorong dan menarik meja secara bersamaan. Mintalah mereka untuk mengamati hal apakah yang terjadi ketika kita mendorong dan menarik meja, sehingga murid mampu mendefinisikan tentang gaya tersebut, bahwa gaya merupakan dorongan atau tarikan yang mampu membuat benda berpindah tempat. Kemudian, tanyalah kepada murid, ketika kita mendorong dan menarik meja, gaya apakah yang kita gunakan? Hingga ada murid yang mengatakan, gaya otot bu. Nah, benar, ketika kita mendorong dan menarik meja, gaya yang kita gunakan yaitu gaya otot. Untuk percobaan selanjutnya, guru bisa mengajak murid untuk menggesek-gesekkan kedua telapak tangannya. Ayo coba sekarang kalian gesekkan kedua telapak tangan kalian. Kira-kira gaya apa yang sedang kita lakukan ketika menggesekkan kedua telapak tangan? Hingga murid ada yang mampu mendefinisikan bahwa gaya yang sedang dilakukan yaitu gaya gesek. Misalnya ada murid yang menjawab, gaya gesek bu.
Ya, benar. Ketika kita menggesekkan kedua telapak tangan, maka gaya yang kita lakukan yaitu gaya gesek. Karena gaya gesek merupakan gaya yang timbul akibat adanya sentuhan dari dua permukaan benda. Coba kalian perhatikan ketika seseorang sedang berjalan. Nah, permukaan benda apa sajakah yang melakukan pergesekan? Ya, ketika seseorang sedang berjalan, permukaan yang melakukan gesekan yaitu permukaan lantai dan permukaan sepatu atau sendal. Nah, apa sih manfaat gaya gesek dalam kehidupan kita? Nah, yang pertama yaitu gaya gesek bisa membuat kita tidak tergelincir ketika sedang berjalan. Oleh karena itu, sangat bermanfaat sekali gaya gesek ini. Bayangkan jika tidak ada gaya gesek, kita tidak bisa berjalan seperti biasanya. Nah, untuk percobaan selanjutnya, guru bisa meminta salah satu murid untuk maju ke depan. Sebelumnya, guru bertanya, "Coba sekarang, siapa yang berani maju ke depan?" Ketika murid ada yang berkata, "Saya, Bu." "Oke, sekarang kamu maju ke depan." Di sini, ibu memiliki kertas yang sudah ibu remas. Sekarang kamu naik ke atas kursi dan jatuhkanlah kertas tersebut. Kemudian, guru meminta semua murid untuk memperhatikan hal apakah yang terjadi ketika kertas dijatuhkan dari atas. Ya, kertas pasti akan mendarat di bawah. Kira-kira, kenapa kertas itu bisa jatuh ke bawah lantai? Gaya apakah yang menyebabkan benda itu jatuh ke bawah? Hingga ada murid yang berkata, "Gaya gravitasi, Bu." Ya, benar. Ketika benda dijatuhkan dari atas dan mendarat di bawah, berarti gaya yang berperan pada hal tersebut yaitu gaya gravitasi. Oleh karena itu, gaya gravitasi sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan kita. Ketika tidak ada gaya gravitasi, maka semua benda akan melayang di muka bumi ini. Kita tidak bisa berjalan seperti biasanya. Kita tidak bisa belajar seperti biasanya. Kita tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Oleh karena itu, kita harus banyak-banyak bersyukur. Setelah melakukan beberapa percobaan tadi, untuk pembelajaran selanjutnya yaitu guru membagi murid menjadi beberapa kelompok. Kemudian, guru memerintahkan murid untuk membawa magnet, uang koin, paku, jarum, sendok, dan benda-benda yang lainnya untuk melakukan eksperimen gaya magnet untuk menentukan kira-kira benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet dan benda apa saja yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, pada pembelajaran ini, guru menyiapkan lembar kerja peserta didik. Ketika murid melakukan eksperimennya, maka hasil eksperimennya akan dituangkan ke dalam lembar kerja peserta didik tersebut. Kemudian nantinya akan dipresentasikan oleh setiap kelompok di depan kelas. Setelah melakukan berbagai percobaan untuk pemahaman materi pada bab ini, evaluasi yang bisa dilakukan pada pembelajaran kali ini yaitu berupa tes tulis atau tes lisan. Guru bisa menyiapkan atau menuangkan gambar tentang orang yang sedang melakukan gaya. Contohnya, orang yang sedang mendorong atau menarik meja, orang yang sedang mencabut rumput, memaku meja, dan yang lainnya. Kemudian, mintalah murid atau anak untuk mengamati gambar tersebut. Dan anak mendeskripsikan gaya apa yang terjadi pada gambar tersebut dan kemana arahnya. Adapun contoh soal yang lainnya seperti, setelah mempelajari materi tentang gaya ini, menurutmu seberapa penting
pengaruh gaya terhadap kehidupan manusia. Kemukakanlah pendapatmu, bagaimana jika di dalam kehidupan tidak ada gaya gravitasi? Oke, kita lanjutkan. Untuk pembelajaran selanjutnya yaitu pembelajaran yang masih ada di kelas 4. Pada bagian bab 4 dengan tema berkenalan dengan energi. Nah, pada materi ini ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu ragam transformasi energi dan simulasi transformasi energi dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan alat sederhana. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu mengidentifikasi ragam transformasi energi pada kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu membuat simulasi transformasi energi menggunakan alat bantu sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Media yang bisa digunakan dalam pembelajaran materi kali ini yaitu benda-benda yang ada di sekitarnya dan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Untuk mengajarkan materi ini, guru bisa memerintahkan murid untuk berkumpul bersama kelompoknya. Guru kemudian mengajak murid untuk menggesekkan kedua telapak tangannya dan tanyakanlah kepada mereka apa yang mereka rasakan ketika menggesekkan kedua telapak tangannya. Hingga ada murid yang berkata, "Panas, Bu." Ya, benar. Ketika kita menggesekkan kedua telapak tangan kita, maka akan terasa panas. Kira-kira menurut kalian, perubahan energi apakah yang terjadi ketika kita menggesekkan kedua telapak tangan kita? Guru meminta murid untuk berpikir dan menjawab pertanyaan tersebut. Hingga ada murid yang menjawab perubahan energi gerak menjadi energi panas. Ketika murid sudah memahami mengenai perubahan energi, untuk selanjutnya, guru bisa membagikan lembar kerja peserta didik yang berisi perintah untuk mendeskripsikan ragam transformasi energi yang terjadi pada benda-benda di sekitar mereka, baik yang ada di dalam kelas, di luar kelas, atau di sekitar sekolah, bahkan yang ada di rumah. Mintalah murid untuk mendiskusikan hal tersebut dengan kelompoknya. Kemudian hasilnya dituangkan ke dalam lembar kerja peserta didik yang nantinya akan dipresentasikan di depan kelas. Nah, untuk membuat simulasi transformasi energi, guru bisa mengajak murid secara berkelompok untuk melakukan percobaan sederhana perubahan energi panas menjadi energi gerak dengan bahan kertas dan lilin. Berikut ini merupakan video percobaannya. Selamat menyaksikan. Dalam melakukan percobaan ini, mintalah murid untuk mengamati perubahan energi yang terjadi pada kertas spiral dan lilin tersebut. Apakah ada perbedaan jika kertas spiral didekatkan dan dijauhkan dari api? Mintalah murid untuk menjelaskan hal tersebut dengan cara berdiskusi bersama teman kelompoknya. Hasil dari diskusi tersebut kemudian akan dipresentasikan di depan kelas. Evaluasi yang bisa dilakukan dalam pembelajaran kali ini yaitu berupa tes tulis atau tes lisan.
Guru bisa menampilkan beberapa gambar, misalnya gambar alat-alat rumah tangga yang bisa berfungsi jika ada listrik, misalnya kipas angin, oven, mesin cuci, kulkas, dan gambar yang lainnya. Perintahkan murid untuk mengamati gambar tersebut. Kemudian, mintalah mereka untuk mendeskripsikan perubahan energi apa yang terjadi pada benda-benda tersebut. Lalu, mintalah mereka untuk menyebutkan apa saja manfaat benda-benda tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bisa juga dengan studi kasus. Misalnya, jika di tempatmu terjadi pemadaman listrik, kemungkinan hal apakah yang terjadi, terutama pada benda-benda yang membutuhkan energi listrik. Nah, kemukakanlah pendapatmu. Seberapa penting energi listrik bagi kehidupan manusia? Mungkin hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan hasil dari analisis kajian IPA yang saya lakukan. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't even know if you can